Jadi tahun ini Pak Pram naik sebagai gubernur DKI. PBB untuk yang menengah ke atas itu naik luar biasa. Ada yang tempat saya naik sekitar 90%, ada yang lebih daripada itu. Saya basic ke belakang sebentar ya Pak. 2012 Jokowi naik dengan Ahok. Sebentar. Yang Bapak maksud itu yang naik itu merasa naik itu tahun berapa? Tahun ini kenaikannya luar biasa. 2000 Tahun ini bukan tahun lalu. bukan. Nah, 2025 ya. 2025. Tapi saya mau basic dulu ya Pak. 2012 Ahok dengan Pak Jokowi dan Ahok naik terpilih sebagai gubernur DKI. PBB 2013 setelah itu Ahok menaikkan PBB itu hampir 300%. Saya kemarin membuka data. Saya melihat PBB saya kembali, lalu saya mencoba bertanya kepada AI, apakah Ahok menaikkan PBB 2013? AI saja takut sama Ahok Pak. Dijawabnya Pak, Ahok tidak pernah menaikkan PBB. Padahal bukti fisiknya itu ada Pak. Luar biasa itu Ahok, bisa sampai AI dan bukan pun takut Pak. Sapi. Nah, sejak tahun kemudian oleh Pak Ahok itu dinaikin 10 sampai 20%. 2013 itu adalah masa puncak properti Pak, luar biasa. Tapi setelah Ahok kemudian prinsipnya psikologisnya waktu itu menaikkan harga bahwa nilainya itu sama dengan nilai sentuh pada jual beli, properti itu langsung down sampai saat ini. Dan saat zaman Anies itu dia lebih smooth Pak menaikkan PBB. Dia naikkan 10% setiap tahun. Tapi zaman Pak Pram ini langsung drastis, itu sangat berat terasa pada masyarakat. Kenapa? Karena kita tidak mau statusnya sebagai pemilik rumah, tapi statusnya seperti penyewa. Karena kita harus membayar PBB yang segitu mahal. Itu jadi mungkin ini karena ada perjanjian bahwa dan PDI Perjuangan bisa menyampaikan bahwa semoga kedepannya Pak Pram sebagai dan PDI Perjuangan dan kebetulan Ahok juga dulu dengan Pak Jokowi waktu masih sahabat PDI tidak sama prinsipnya bahwa mereka adalah selalu menaikkan pajak di PBB itu. Semoga kedepannya Pak Pram itu tidak lagi tetap mengayomi kelompok menengah. Memang Pak Pram ini memberikan banyak insentif bagian bawah ya. Oke, karena Bapak masih bicara saya potong. Pak Pram tidak menaikkan PBB. Karena Pak Pram bulan 12 baru dilantik menjadi gubernur. Sedangkan tahun ini adalah tahun sebelumnya yang menganggarkan, yang mengambil itu. Jadi kita selalu melaksanakan tahun anggaran itu sudah ditetapkan sebelumnya. Seperti tahun depan, tahun ini sudah dibuat anggarannya untuk tahun depan. Bisa tahun depan itu gubernur baru, tidak ada urusan itu. Ini saya klarifikasi. Jadi yang menaikkan itu adalah gubernur sebelumnya. Pak, bukan satu lagi. Sesudah Pak Heru. Itu Pak Budi kalau nggak salah. Ya, itu yang menaikkan, bukan Mas Pram. Bisa saya tahu. Jadi Mas Pram kalau tahun 2026 naik, berarti Pak Pram yang naikin. Jadi ini kita mesti tahu ya. Jadi kita selalu mengatur anggaran itu untuk tahun depan. Kayak tahun ini kita sudah mencanangkan naik berapa, ini semua itu sudah diatur, gitu. Oke, ini hanya ini aja klarifikasi. Silakan lanjut. Ya, saya setuju dan paham itu. Tapi waktu setelah kenaikan itu harusnya ada penjelasan sedikit atau kebijaksanaan dari Pak Pram. Tapi itu sudah terjadi. Kedepannya kita berharap bahwa lebih smooth kenaikannya. Kemudian ada satu hal yang saya selalu impikan bahwa 2014 Pak Jokowi waktu masih sahabat dengan PDI Perjuangan ya Pak Maaf, itu selalu memicu, apalagi setelah dia mundur dan menjadi presiden, dia menantang Ahok untuk menurunkan BPHTB yang 5% itu sama dengan BPH 2,5%.
berani melakukan hal itu. Dan ini saya bilang poin yang luar biasa jika Pak Pram berani melakukan PPH 2,5% disamakan dengan PPH. Ini sama dengan satu sistem bahwa pemerintah itu benar konsisten dengan prinsipnya membantu masyarakat untuk memiliki rumah. Dan kedua, kita tahu bahwa nilai properti sekarang sangat kacau luar biasa dan sangat sepi. Perputaran dengan memberikan dispensasi ini akan luar biasa. Kedua hal lagi Pak, tunggakan pajak BPHTB yang bisa diperoleh jika pemerintah memberikan subsidi 2,5% atau menarik 2,5% untuk itu luar biasa. Bapak perhatikan ribuan itu properti yang namanya apartemen itu bisa dipersingkat Pak karena ini ya. Sudah mau jam 9, kasihan ibu-ibu. Oke, semoga usulan bisa di BPHTB itu bisa mencapai 2,5% itu aja Pak. Terima kasih. Saya jawab. Mas Pram tidak merubah anggaran tidak merubah kebijakan, tidak menaikkan kebijakan sebelumnya. Beliau malah membantu menaikkan dan di akhir Darwis, RTRW dan dinaikkan kan? Dinaikkan. Dia banyak sekali memperbaiki yang kurang-kurang sebenarnya ya. Mana yang bisa kenapa? Kalau itu PBB ya, ini karena sudah diparipurnakan itu tidak gampang kita merubah itu. Kenapa? Begitu kita rubah, maka dia punya anggaran, dia punya PAD-nya itu akan langsung turun. Begitu turun, maka belanja juga akan turun. Ini masalahnya gitu. Jadi gini, pembangunan, belanja, pegawai segala macam anggarannya disesuaikan perhitungan pendapatan, ya, baik dari daerah maupun dari pusat itu sudah menyesuaikan. Begitu gubernur merubah, misalnya langsung bikin ini dikurangi, otomatis ada korban yang sudah kita sepakati. Misalnya tadi beliau bilang, wah saya udah anggarkan mau beli alat buat supaya memperlancar gali got, supaya menjebol beton. Tapi karena ini pajak diturunkan, maka batal pembelanjanya SDA, gitu loh. Saya tahu gambarnya dulu. Kedua gini, kenapa Jokowi kemarin tuh waktu jadi gubernur berani melakukan itu? Ya, ini tahu saya, dia pencitraan buat calonkan presiden supaya nantinya naik. Saya kayak tahu aja. Karena begitu udah lama dia cadangan itu kan langsung dicalonkan, menang. Dia butuh suara rakyat. Itu pencitraan menurut saya nih ya, bukan saya jelekin. Ini masuk akal tidak, coba dipikirkan. Ya, dia berani itu. Kedua, kalau waktu itu misalnya sekarang Mas Pram membahas itu 2026 bisa dia berubah. Gitu. Seperti kemarin masalahnya kita kemarin ada efisiensi 15 triliun, 14,9 sekian triliun. Maka semua diefisiensikan kembali. Bahkan belanja misalnya mau rapat aturan ini ada 6 piring, jadi tinggal 3 piring. Ini teruskan aja. Ya belanja semua banyak, semua dikecilin. Ada rapat misalnya ada nasi, misalnya contohnya nih ada kotak, nasi kotak, ada senet. Tapi nanti di acaranya kita mau kurai mana, senet atau nasi kotak. Kalau kita pertahankan pilihan ini senet, berarti waktu rapat harus kita atur. Jangan sampai memakai waktu makan, kan gitu. Ini contohnya. Atau senet dihilangin,
kasih itu. Jadi pas mau rapat waktu makan dulu, udah kenyang nggak minta lagi. Jadi gitu Pak Freddy. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini diturunkan itu bagus, belum tentu. Begitu diturunkan, PAD turun, belanja gagal, gitu. Ini naiknya juga masih bagus, enggak juga. Saya setuju. Ini misalnya kalau ekonomi likuidasi pemutaran atau daya beli menurun, tentu akan berat, kan begitu. Apalagi ada barang yang harganya naik, ya. Disitulah seorang pemimpin harus punya kecerdasan yang lebih untuk mengatur supaya perekonomian itu bisa lancar. Makanya sering ada namanya cek pasar. Ini harganya dinaik-naikin nggak gitu di pasar. Aturan sekian ternyata sekian. Makanya di DKI kan ada namanya belanja di Pasar Jaya itu dari KCP ya. Itu namanya pasar murah ya. Harga daging misalnya 150.000 dijual tahu nggak berapa? Saya pernah dengar cuma 30.000 daging 150 jadi 30.000. Itu namanya kebijakan supaya orang kecil nggak bisa beli ayam, bisa beli daging. Itu sering terjadi. Tapi karena Bapak kan di layar begini tidak tahu. Tapi di bawah itu sangat menikmati. Jadi ada subsidi silang. Gitu. Banyak sekali Pak. Saya setuju apa yang pandangan Bapak, saya setuju. Tapi pelaksanaan tidak segampang itu. Gitu Pak ya. Nah, itu tadi apa? Gitu. Tahun 2024 sudah dicanangkan, sudah dianggarkan kita pendapatan sekian, caranya apa? Cuma bukan PPP naik. Yang naik itu nilai harga tanah atau bangunan. Cara hitungnya sama, rumusnya sama karena itu undang-undang. Tidak mungkin dirubah. Kalau dirubah masih berubah undang-undang. Ya, betul ya? Bagus ya. Jadi kita membayar PPP naik bukan karena pajaknya dinaikkan, bukan. Harga tanahnya dinaikkan, harga bangunan dinaikkan, otomatis pajak juga ikut naik, gitu Pak. Ya ini harus paham dulu. Nah, itu ada bagus belum tentu, jelek juga belum tentu. Ya, itu di P itu dulu orang beli cuma sekian, karena harga tanah dinaikin, bangunan dinaikin, tapi semua senang. Wah, harga saya udah naik loh, aku udah untung. Nah, tetapi secara sisi lain harga bayar PPP juga naik, gitu Pak. Nah, kalau Bapak tinggal di sini kan, istilahnya kalau Bapak bilang PPP saya naik, saya nggak mau. Tapi saya mau tanya, kalau harga rumah naik Bapak mau, harga tanah Bapak naik mau nggak? Ya kan? Konsekuensi dari itu, gitu loh. Harga tanah naik, senang. Wah, saya punya harta kemarin saya beli 150 juta, sekarang 3 miliar, sekarang 4 miliar, 5 miliar. Wah, untung banyak. Sebenarnya, tapi konsekuensinya PPP bayar mahal, betul kan? Tapi begitu harga tanah diturunkan, nggak mau juga kan? Jadi makanya ada nilai namanya nilai pasar, gitu. Penilaian appraisal, penilaian harga pasar yang wajar berapa, gitu Pak ya. Oke ya. Terus